Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Rizky, NIM 1923110, Pendidikan IPA D PP 19 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya susun dengan KD 3.2 dan KD 4.2 untuk kelas 8 SMP atau MTS semester ganjil kurikulum 2013 dengan alokasi waktunya 7 jam pelajaran atau membutuhkan 3 kali pertemuan. 1 jam pelajaran itu dikali 40 menit. Sebelumnya saya akan menyampaikan KI atau kompetisi intinya, yaitu KI 1 dan KI 2 adalah menghargai dan mengamati ajaran agama yang dianut serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, alam sekitar, bangsa, dan negara. Selanjutnya KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya KI 4 yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. KD 3.2 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup dengan indikator 1. Mendeskripsikan konsep gerak lurus. 2. Menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ketiga, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Keempat, mendeskripsikan konsep gaya. Yang kelima, menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. Yang keenam, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum Newton 2. Yang kedelapan, menganalisis penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi. Dan terakhir yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Sedangkan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan indikator melakukan percobaan gerak lurus pada benda. Selanjutnya, melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Ketiga, yaitu melakukan percobaan hukum Newton 2. Dan terakhir, membuat laporan tentang hasil identifikasi jenis gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dari KD 3.2 dan 4.2 yaitu 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep gerak lurus. 2. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ketiga, peserta didik mampu menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep gaya. Yang kelima, yaitu peserta didik mampu menyebutkan pasang gaya aksi dan reaksi. Selanjutnya, yaitu peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu peserta didik mampu menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi. Seterusnya yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak.
Selanjutnya yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan gerak lurus pada benda. Lalu peserta didik mampu percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Seterusnya itu peserta didik mampu melakukan percobaan hukum 2 Newton. Dan terakhir itu peserta didik mampu membuat laporan tentang hasil identifikasi jenis gaya yang bekerja pada benda bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru itu sangat berharap kepada siswa untuk menguasai pelajaran-pelajaran dari KD dan indikator yang telah ditentukan. Mampu menguasai di sini itu mampu dapat memahami materi, dapat mengaplikasikan juga di lingkungan sekitar atau pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Materi pembelajarannya yaitu konsep gerak lurus, konsep gaya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Metode pembelajarannya yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik dan metodenya yaitu diskusi dan eksperimen. Di sini siswa diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari beberapa anggota, lalu melakukan percobaan-percobaan sesuai dengan KD atau indikator yang telah ditentukan. Dan modelnya yaitu discovery learning. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PPT dan LKPD. Di sini saya akan menyediakan 3 LKPD untuk KD 3.2 dan KD 4.2. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengajar yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan infocus atau proyektor, serta slide presentasi atau PPT. Dan saya juga akan menggunakan beberapa video untuk lebih menerangkan kepada siswa. Sumber belajarnya yaitu buku IPA kelas 8 Kemendikbud, yaitu kurikulum 2013 tentunya, dan buku lain yang menunjang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Dan lainnya itu multimedia interaktif dan internet tentunya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama menggunakan 3 jam pelajaran yang dikali 40 menit. Kegiatan pendahuluannya itu menggunakan 15 menit di mana guru melakukan orientasi. Guru itu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini juga dilakukan aperpepsi, yaitu mengaitkan materi atau tema atau topik atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau topik atau kegiatan sebelumnya. Lalu, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, serta mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan pendahuluan ini juga dilakukan untuk guru melakukan motivasi kepada siswanya, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta apabila materi tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi konsep gerak lurus. Pada pertemuan pertama ini memang menjelaskan tentang konsep gerak lurus. Dari semua indikator dari KD 3.2 dan 4.2 dibagi dengan 3 kali pertemuan, maka pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang konsep gerak lurus. Motivasi selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya itu mengajukan pertanyaan. Lalu pada kegiatan pendahuluan ini juga dilakukan pemberian acuan. Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, lalu memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Dengan begitu, siswa akan dapat lebih mengetahui tentang apa yang akan dipelajari, indikator apa yang harus dicapai, dan KKM yang ditentukan. Varian acuan selanjutnya yaitu pembagian kelompok belajar. Pembagian kelompok belajar di sini dapat dilakukan dengan
membagi secara acak atau sesuai dengan urutan aksen atau melakukan dengan pengocokan nama. Lalu pemberian acuan selanjutnya yaitu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan intinya yaitu mengenai 90 menit. Pertama itu kegiatan literasi. Peserta didik dimotivasi atau rangsang untuk memastikan perhatian pada topik materi konsep garis lurus. Diberikan video atau foto yang relevan. Lalu mengamati lembar kerja materi konsep garis lurus. Pemberian contoh-contoh materi konsep garis lurus untuk dapat dikembangkan peserta didik dan dari media interaktif. Selanjutnya itu membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan konsep gerak lurus. Selanjutnya itu menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait dengan konsep gerak lurus. Selanjutnya itu mendengar pemberian materi konsep gerak lurus yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya itu menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pembelajaran mengenai materi konsep gerak lurus. Kegiatan inti selanjutnya itu berpikir kritik. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya itu mengajukan pertanyaan tentang materi konsep gerak lurus yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kegiatan itu selanjutnya itu kegiatan literasi juga, yaitu peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, yaitu satu, mengamati objek atau kejadian. Mengamati dengan seksama materi konsep gerak lurus yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, slide, presentasi yang disajikan dan mencoba mempresentasikannya. Membaca sumber lain selain buku teks. Di sini siswa diminta secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan tentang konsep gerak lurus yang akan dipelajari. Selanjutnya itu aktivitas. Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi konsep gerak lurus yang akan dipelajari. Selanjutnya itu wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Di sini mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi konsep gerak lurus yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Selanjutnya itu kerjasama. Di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Peserta di sini tuh mendiskusikan secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi konsep gerak lurus. Kelompok itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mencatat semua informasi tentang materi konsep gerak lurus yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya tuh mempresentasikan ulang tentang konsep gerak lurus. Lalu saling tukar informasi tentang konsep gerak lurus. Di sini siswa saling melengkapi dari satu sama lain. Selanjutnya yaitu kerjasama dan berpikir kritik. Atau selanjutnya yaitu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi konsep gerak lurus, mengolah informasi dari materi konsep gerak lurus yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Selanjutnya itu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin,
taat aturan, kerja keras, kemampuan menekan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi konsep gerak lurus. Antara lain dengan peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya itu berkomunikasi. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan konsep gerak lurus berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir secara sistematis, serta mengungkapkan pendapat dengan sopan dan baik dan benar. Selanjutnya itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi konsep gerak lurus. Lalu mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi konsep gerak lurus dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, serta bertanya atau presentasi tentang materi konsep gerak lurus yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Selanjutnya itu kegiatan intinya itu kreativitas. Itu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, berupa laporan hasil pengamatan secara tulis tentang materi konsep gerak lurus. Lalu menjawab pertanyaan tentang materi konsep gerak lurus yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi konsep gerak lurus yang selesai dipelajari. Lalu, menyelesaikan uji kompetisi untuk materi konsep gerak lurus yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Selanjutnya itu kegiatan penutup. Di sini menggunakan 15 menit. Lalu peserta didik diminta membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi konsep gerak lurus yang baru dilakukan. Selanjutnya itu mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran konsep gerak lurus yang baru diselesaikan. Selanjutnya itu mengagendakan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Pada kegiatan penutup ini, guru pun memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran konsep gerak lurus. Lalu, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek, produk, portofolio untuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat. Untuk penilaian tugas, proyek, produk, portofolio untuk kerja pada materi pelajaran konsep gerak lurus. Selanjutnya, guru memberikan penghargaan untuk materi pelajaran konsep gerak lurus kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Pada pertemuan kedua membahas tentang konsep gaya dan hukum Newton. Kegiatan-kegiatannya sama dengan kegiatan pada pertemuan ke-1. Dan pada pertemuan ketiga membahas tentang hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikutnya adalah membahas tentang teknik penilaian seperti yang ada di layar. Dan terakhir adalah contoh LKPD. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.